Murid-murid yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada video kali ini kita akan membicarakan sedikit tentang konteks dari zaman politik etis, ya. Konteks dari zaman politik etis. Sementara di video selanjutnya baru kita akan membicarakan tentang politik etis itu sendiri dan juga pengaruhnya, dampaknya dan sebagainya, ya. Oke, jadi kita langsung saja. Saat kita membicarakan tentang kebijakan pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara, kita bisa membaginya menjadi 3 periode setidaknya, ya. Periode pertama, Kulturstelsel 1830 sampai 1870. Periode liberal yang kedua 1870 sampai 1900, dan lalu periode politik etis tahun 1901 sampai dengan 1919 atau 1942. Kenapa ada garis miring di sini? Karena periode politik etis ini berakhirnya sendiri pun bisa diperdebatkan, ya. Sebetulnya bisa diperdebatkan apakah sungguh-sungguh berakhir pada tahun 1919, di mana kelihatannya kebijakan-kebijakannya seperti luntur, atau berakhir pada saat Indonesia mulai dijajah oleh Jepang. Itu pertanyaannya. Ini bisa jadi perdebatan pada dirinya sendiri, tapi saya mencantumkan dua-duanya di sini supaya kalian tahu perdebatan yang ada juga. Nah, saat kita melihat 3 periode ini, memetakannya seperti ini, kita harus teringat ya bahwa semua periode ini berhubungan. Satu periode leads to another period. Ini prinsip cause and effect. Ingat, di kelas kami sering membicarakan tentang cause and effect karena ini adalah konsep yang penting sekali. Ini konsep yang perlu kalian camkan di pikiran kalian. Bahwa semua hal pasti ada penyebabnya. Bahwa semua hal yang terjadi pasti akan menyebabkan hal lain juga. Hal yang disemai pada satu zaman, kita aplikasikan kepada sejarah, pasti akan dituai pada zaman selanjutnya. Apa yang tidak dibenahi pada satu zaman pasti akan membawa masalah pada zaman selanjutnya. Ya, ini prinsip penting yang harus kalian pikirkan saat mempelajari sejarah. Kalian harus terus berusaha menarik garis cause and effect dari satu bab ke bab selanjutnya, dari satu zaman ke zaman selanjutnya. Oke? Ini bekal bagi kalian di dalam hidup juga. Nah, saya setelah ini akan membicarakan sedikit tentang periode liberal, tetapi kita touch on Kulturstelsel sedikit, ya. Ingat, kebijakan Kulturstelsel itu terjadi karena kas negara Belanda yang terkuras banyak di Perang Jawa. Secara konsep, ingat, Kulturstelsel seharusnya juga bisa menguntungkan orang Jawa. Seharusnya mereka mendapat sebagian keuntungan yang diperuntukkan bagi mereka. Tapi kita tahu bahwa ini tidak terjadi, ya. Karena penyelewengan demi penyelewengan terjadi, rakyat Jawa pun benar-benar sengsara. Oke? Jadi secara konsep, Jawa seharusnya mendapat sedikit keuntungan. Tapi secara eksekusi, tidak. Oke? Ini pola juga yang nanti kalian coba perhatikan baik-baik di politik etis juga. Ataupun juga di zaman-zaman selanjutnya di Indonesia. Ya. Ada beberapa hal juga yang bisa di take note di zaman Kulturstelsel ini yang akan secara direct memiliki dampak kepada periode politik etis, dan salah satunya adalah mengenai jumlah penduduk di Jawa yang bertambah dengan begitu pesat pada zaman Kulturstelsel ini. Ya, ini nanti akan berdampak kepada politik etis itu sendiri. Nah, kita masuk ke periode liberal sedikit. Kita bicarakan sedikit, ya. Periode liberal itu jarang di-highlight, ya, karena dibandingkan dengan Kulturstelsel yang sangat menyisakan bekas yang besar, ya, sepertinya di dalam social imagination kita sebagai sebuah bangsa, periode liberal ini tidak terlalu dibahas. Pada zaman ini, perusahaan-perusahaan swasta masuk ke Indonesia dan mulai bisa berbisnis di sana. Pemerintahan kolonial mulai mengubah beberapa hal dalam aspek ekonomi, membukakan sedikit a bit of free market, bisa kita bicarakan seperti itu, ya, untuk perusahaan-perusahaan swasta bisa datang dan berbisnis, membuat dan menuai profit, menuai untung dari Hindia Belanda pada waktu itu. Dan hal ini pun juga bisa terjadi, movement ini pun juga bisa terjadi karena Eropa pada saat itu mengalami atau melewati, ya, zaman ekonomi liberal. Dan karena itulah negara jajahan mereka juga terkena dampaknya. Ya, ini prinsip lagi
di mana kita lihat bahwa we live in a global village, ya, di mana semuanya berhubungan satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi di satu tempat memiliki efek juga kepada tempat lainnya di dunia ini, in this globe, ya. Dan ini bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah dari dulu. Jadi, kaum liberal di Belanda mendesak terjadinya perubahan ekonomi dan penghapusan kultur stelsel di Indonesia. Dan mereka berhasil ya. Mereka berhasil, by the way. Seperti saya katakan tadi, approach ekonomi dari pemerintahan kolonial berubah, dan juga kultur stelsel pun akhirnya dihapuskan meskipun perlahan-lahan. Ya. Dan kalau kita bicara tentang motivasi, dari segi motivasi pun juga, motivasi dari kaum liberal ini pun juga campur aduk sebetulnya. Both humanitarian dan economic. Humanis dan juga ekonomis juga. Muncul dari kepedulian, tetapi juga ada unsur mencari untung juga kelihatannya ya. Tentu kita tidak bisa membuat sebuah blanket statement bahwa semua orang seperti ini. Tapi secara umum kita melihat dua aspek ini muncul bersama-samaan pada waktu itu. Bahwa banyak yang memang tidak setuju dengan kultur stelsel karena kelaliman yang terjadi di Hindia Belanda karenanya. Tapi secara ekonomis, pada sisi yang lain, Hindia Belanda adalah potential market yang sangat besar. Mereka memiliki SDA yang sangat baik juga. Dan dua aspek ini bersangkut paut. Logikanya adalah, kalau perusahaan swasta dapat melakukan bisnis di Hindia Belanda, tentu keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan ini pasti akan mengalir juga dong ke penduduk setempat. Benarkah? Benarkah? Enggak ya. Kita tahu tidak. Ini tidak terjadi begitu. Yang terjadi hanyalah perusahaan-perusahaan ini untung, tetapi mereka tidak menaikkan standard of living dari kaum lokal sama sekali. Di sini kita melihat bahwa uang itu menunggangi sebuah keinginan untuk memperbaiki keadaan. Ini juga kita lihat di politik etis. Dan seterusnya. Hati-hati dengan dosa ketamakan. Karena uang, ketamakan, atau mamon adalah salah satu dosa, salah satu ilah yang sering menunggangi maksud baik dari seseorang. Dan perhatikan juga ya, kaum liberal ini, pada fase periode liberal ini, mereka juga bukan mau mengharapkan kemerdekaan orang-orang di Nusantara. Ya, mereka hanya ingin memperbaiki to some extent apa yang terjadi di sana, dan juga mereka mau berbisnis. Dan bahkan pada periode ini pun juga daerah jajahan Belanda juga malah semakin besar. Terutama sampai pada jatuhnya Aceh pada awal abad ke-20. Tapi tetap saja ya, kita juga mengerti bahwa tetap banyak figur-figur dalam periode itu yang memang sungguh mau memperbaiki kondisi kehidupan di Hindia Belanda. Dan hal ini seharusnya tidak kita kecilkan juga, karena figur-figur inilah juga yang menyemai bibit-bibit dari politik etis. Kita melihat beberapa figur, saya tidak akan bahas dalam-dalam, tapi saya lewat secara cepat saja. Ada Baron van Hove, seorang pendeta di Batavia yang berbicara melawan pemerintah kolonial. Kita melihat juga Douwe Dekker atau Multatuli yang menuliskan buku Max Havelaar yang menjadi hits ya, buku hit yang sangat besar di Belanda. Banyak partai-partai Kristen Belanda yang salah satunya Abraham Kuyper. Ini Bapak Abraham Kuyper adalah salah satu yang memimpin. Mereka memperjuangkan akan hak, atau mereka setidaknya membicarakan tentang hutang budi dari Belanda kepada jajahan mereka. Lalu ada juga Gubjen van Wyk, ada juga Van Deventer, Peter Brushhoeft, Snoek Hurgronje, dan sebagainya yang kalian bisa cari sendiri, dalami sendiri ya akan tokoh-tokoh ini. Dan ya, pada akhirnya pun kita tahu bahwa pada tahun 1901 akhirnya Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda, mencanangkan panggilan etis dari
pemerintahan Belanda bagi Hindia Belanda. Dan yang harus mereka lakukan adalah satu, menaklukkan keseluruhan Nusantara di bawah Belanda, dan kedua, untuk mengembangkan Nusantara dan melengkapi penduduk untuk takluk di bawah Belanda. Mind you, mereka ingin penduduk untuk menjadi lebih baik, untuk berdaulat bahkan, tapi sekali lagi di bawah Belanda. Konsep Hindia Belanda atau Indonesia yang bebas, sendiri, berdaulat, itu masih belum ada. Dan ini adalah salah satu hal yang akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya lagi. Oke? Nah, lalu apa yang terjadi setelah Ratu Wilhelmina mencanangkan panggilan etis ini? Silakan kalian tonton di video selanjutnya dan juga dalami sendiri di dalam waktu kalian. Oke? Sampai ketemu lagi.